Bertemu kembali dengan Bapak Teguh Haryanto di Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 10. Kita ada di pertemuan yang kedua, kompetisi dasar 2. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami melanjutkan pertemuan yang kedua, kompetisi dasar 2. Pimpin dan sertai kami supaya kami dapat memiliki nilai-nilai Kristiani. Dalam hal ini kasih yang telah Tuhan Yesus berikan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di pertemuan yang kedua ini kita masih melanjutkan tentang nilai kasih yang menghasilkan perubahan. Setelah kita belajar tentang perumpamaan Tuhan Yesus anak yang hilang, kemudian cinta kasih yang luar biasa yang ditunjukkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Sekarang kita akan belajar dari seorang yang bernama Martin Luther King, di mana cinta kasih memadamkan api permusuhan dan menghasilkan perubahan. Mari kita ikuti. Tahukah kamu siapa itu Martin Luther King? Martin Luther King adalah seorang pendeta dan aktivis HAM di Amerika. Dia lahir di Georgia, Amerika Serikat. Dia dianggap sebagai pahlawan pencipta perdamaian oleh banyak orang di seluruh dunia. Ia mengikuti prinsip-prinsip Mahatma Gandhi yang melakukan perlawanan dengan menghindari kekerasan. Ia menyampaikan perlawanannya melalui sebuah pidato. Ia mengatakan bahwa mereka terbuai dalam keadaan yang terjadi dan tidak mampu mendobrak dominasi kekuasaan orang-orang kulit putih. Akibat aksinya menentang diskriminasi orang-orang kulit hitam, Martin Luther King pun dipenjarakan di penjara Birmingham. Saat di penjara, ia membuat sebuah surat yang menyatakan bahwa ia merasa dipanggil untuk menyuarakan suara kenabian terhadap ketidakadilan yang terjadi pada zamannya. Pada pawai berbarisnya ke Washington DC pada tanggal 28 Agustus 1963 membuatnya semakin terkenal. Ia dipuja dengan banyak gelar terhormat. Lalu pada akhirnya ia ditembak hingga meninggal dunia ketika ia melakukan aksi di Memphis pada tanggal 4 April 1968. Guncangan dari kematiannya menyebabkan banyak kerusuhan dan bentrokan di berbagai kota di seluruh Amerika Serikat. 1,5 dekade setelah pembunuhan terhadapnya, Amerika Serikat menetapkan sebuah hari libur untuk memperingati Hari Martin Luther King. Setelah Anda menyimak perjuangan Martin Luther King secara sekilas, dan nanti Bapak meminta kalian akan mendalami dengan membaca buku tentang Martin Luther, kita akan merenungkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang mengasihi. Di dalam Matius 5 ayat 44 sampai 46, Tuhan Yesus berkata demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian?
Dari Matius 5 ayat 44 sampai 46. Bagaimana pendapat kamu tentang perkataan Tuhan Yesus tadi? Jawablah, berikanlah pendapat kamu tentang mengasihi musuh. Yang kedua, tentang Allah mengasihi orang jahat. Jawab pertanyaanmu ini dengan meminta pendapat orang lain di sekitar kamu, bisa orang tua kamu, atau bertanya kepada pendeta kamu, majelis, gereja, dengan menelpon atau meminta pendapatnya melalui WA, SMS, dan sebagainya, atau teman-teman kamu, sehingga kamu mempunyai pendapat mengasihi musuh itu seperti apa. Lalu kamu juga mempunyai pendapat tentang Allah mengasihi orang jahat, sebagaimana yang dikatakan di dalam Matius 5 ayat 44 sampai 46. Apa pendapat kamu? Sekarang saatnya kalian mendalami kisah Martin Luther. Bacalah di buku Pendidikan Agama Kristen kelas 10, ada di halaman 41 sampai dengan 43 tentang cinta kasih yang mengubah dan mendamaikan, di mana kalian akan bisa membaca tentang Dr. Martin Luther King Jr. Setelah kalian membaca secara keseluruhan, lalu kemudian kalian memahaminya bagaimana cinta kasih itu dapat mengubah dan mendamaikan, apa yang dilakukan oleh Martin Luther dan pengorbanan apa yang Martin Luther lakukan. Setelah itu kalian dapat menceritakan pengalaman Anda masing-masing. Ketika Anda mengalami suatu pengalaman di mana ada dalam situasi dibenci orang, tetapi Anda dapat mengalahkan kebencian orang itu dengan cinta kasih. Tuliskan cerita yang sederhana, yang tentu saja pernah kalian alami dalam kehidupan kalian atau Anda sekalian dalam pergaulan sehari-hari. Ceritakan dan tuliskan itu di pertanyaan esai yang sudah disediakan di Moodle. Selamat bekerja. Setelah kita menyelesaikan PJJ di pertemuan yang kedua ini, masing-masing berdoalah secara pribadi dengan doa yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu sekarang dan selamanya. Kami bersyukur karena PJJ di pertemuan yang kedua ini telah kami laksanakan dan kami semakin memahami tentang cinta kasih yang dapat dilakukan oleh manusia yang mampu mengubah dunia, seperti yang Yesus ajarkan. Pimpinlah kami untuk memiliki cinta kasih itu seperti yang Yesus berikan. Lindungi kami agar kami tetap sehat dan tetap bersemangat, bersukacita di kondisi new normal saat ini. Pertemukan kami pada pertemuan yang ketiga. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.